Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami dari kelompok 2, yaitu Sistem Informasi Penyewaan Lapang Futsal berbasis web. Untuk anggotanya, yang pertama ada Ervin, yang kedua ada Bedri Soleh, yang ketiga ada Raini Rahma, adalah saya sendiri. Oke, untuk yang pertama, latar belakang. Futsal menjadi salah satu cabang olahraga permainan yang cukup populer dan banyak diminati oleh berbagai kalangan di Indonesia. Teknologi internet dan teknologi web dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengorganisasian waktu. Salah satu contohnya adalah sistem penjadwalan dan pemesanan secara online yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Seperti lapangan futsal saat ini umumnya masih membutuhkan banyak waktu untuk melakukan proses pemesanan lapangan, karena siapapun yang ingin memesan lapangan harus datang langsung ke tempatnya. Dengan dibuatnya sistem informasi berbasis web ini diharapkan dapat memberikan kemudahan menangani masalah pemesanan, penyewaan lapangan, dan pengaturan penjadwalan, sehingga pengaturan dapat dilakukan secara terpusat dan mempermudah pengelola lapangan melakukan pendataan. Di samping itu, pelanggan akan merasa dimudahkan dalam menggunakan pelayanan tersebut. Yang selanjutnya yaitu permasalahan. Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada pelayanan futsal ini, adanya di era digital dengan sistem yang ada di lapangan futsal, di mana para pemain melakukan pemesanan lapangan futsal ini belum berjalan dengan maksimal. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan lapangan futsal, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang sering terjadi. Yang selanjutnya yaitu keuntungan yang diharapkan. Dari sisi admin lapangan futsal, yang pertama mempermudah penyimpanan data perusahaan, yang kedua mempermudah menginput data anggota futsal, yang ketiga mempermudah transaksi penyewaan lapangan futsal dan pembatalan lapangan futsal. Yang keempat, mempermudah mendapatkan informasi yang sudah di-booking. Yang kelima, mempermudah mencetak kartu member sebagai pelanggan tetap. Yang keenam, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya dari sisi pelanggan. Yang ketujuh, mempermudah pencairan lapangan futsal terdekat. Yang kedelapan, mempermudah pelayanan booking dan lapangan. Dan yang terakhir, mempermudah pelayanan pembatalan. Oke, yang selanjutnya yaitu perencanaan aktivitas secara global. Inilah tabel-tabel perencanaan aktivitas secara global. Nomor 1 yaitu deskripsi aktivitas. Yang pertama, analisa dan desain sistem. Jumlah hari yaitu ada 7 hari. Estimasi biaya 3 juta. Yang kedua, deskripsi aktivitas yaitu desain aplikasi. Jumlah hari ada 8 hari. Estimasi biaya ada 2 juta. Yang ketiga, pemrograman. Jumlah hari 50 hari. Estimasi biaya 18 juta. Yang keempat, testing. Jumlah hari 5 hari. Estimasi biaya 1 juta. Yang kelima, instalasi. Jumlah hari 2 hari. Estimasi biaya 1 juta. Yang keenam, dokumentasi. Jumlah hari 60 hari, estimasi biaya 5 juta.
Yang ketujuh, training. Jumlah hari 2 hari, estimasi biaya 1 juta. Dan yang kedelapan, administrasi. Jumlah harinya 60 hari dan estimasi biaya 4 juta. Dan yang kesembilan, pemeliharaan. Jumlah harinya 10 hari dan estimasi biaya 2 juta. Dan yang terakhir, tambahan kerja plus meeting plus lain-lain. Jumlah hari 15 hari. Dan estimasi biaya 8 juta. Total keseluruhan jumlah ini adalah jumlah harinya 150 hari dan estimasi biayanya 45 juta. Project Report. Analisa sistem berjalan. Analisis sistem ini bertujuan mengumpulkan data, menentukan kebutuhan dari sistem baru, mempertimbangkan berbagai alternatif berdasarkan kendala pada sistem yang sedang dirancang. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada admin, mencakup yang pertama data user, kedua ubah halaman user, ketiga pesan, keempat ganti password. Selanjutnya, yang kedua user pelanggan, mencakup yang pertama pilih wilayah, yang kedua login, yang ketiga daftar, yang keempat pesan, yang kelima halaman, yang keenam transaksi, yang ketujuh arena, yang kedelapan bantuan, yang kesembilan cara booking, dan yang kesepuluh tentang web. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama menangani validasi login, yang kedua menangani pengelolaan user, yang ketiga menangani pengelolaan setting harga, yang keempat menangani pengelolaan pelanggan, yang kelima menangani pengelolaan reservasi atau pemesanan lapangan, yang keenam menangani pengelolaan laporan. Selanjutnya kebutuhan non-fungsional. Yang pertama kebutuhan antarmuka pengguna. Antarmuka yang ditampilkan untuk admin adalah antarmuka dalam layar komputer dengan format Windows. Yang kedua, kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah laptop Acer dengan spesifikasi yang pertama prosesor Intel dan memori 1014 MB RAM. Yang ketiga, kebutuhan perangkat lunak untuk mengimplementasi sistem perangkat lunak yang dibutuhkan. Yang pertama ada Microsoft Windows XP, yang kedua kode Igniter sebagai bahasa pemrogramannya, yang ketiga Exam sebagai control panel untuk menghubungkan ke database phpMyAdmin, yang keempat MySQL sebagai driver bagi Exam. Desain sistem. Dalam mendesain aplikasi ini akan menggunakan pemodelan proses untuk mempresentasikan kebutuhan fungsional dari sistem dan pemodelan data untuk merepresentasikan tabel-tabel yang dibutuhkan oleh sistem. Yang pertama ada desain basis data. Desain basis data akan digambarkan menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram. Berikut ini adalah gambaran rancangan ERD dari sistem informasi penyewaan futsal. Untuk ERD, entitas admin. Ada kategori nama, email, dan password. Selanjutnya entitas pengunjung. Terdapat kategori nama, tanggal booking, password, nomor HP, dan email. Selanjutnya ada entitas booking, terdiri dari kategori kode booking, ID lapang, nama, kode lapang, tanggal booking, tanggal main, status pembayaran, dan nomor jadwal. Selanjutnya ada entitas jadwal, terdiri dari kategori waktu, harga, jam, kode lapang, dan nomor jadwal. Dan selanjutnya ada entitas lapangan, terdiri dari kategori ID lapang, kode lapang, nama lapang, alamat lapang, harga, dan status. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah implementasi antarmuka.
Nah, di sini bisa kita lihat ada halaman login. Jadi user dan admin menggunakan antarmuka login yang ini. Jadi nanti apabila yang si login admin nanti akan diarahkan ke dashboard, dan apabila si login itu user atau member nanti akan langsung diarahkan ke list lapang atau katalog lapang. Nah, ini dashboardnya admin. Apabila admin udah masuk nanti akan masuk ke dashboard sini. Untuk dashboardnya kita belum ada apa-apa ya, nanti kedepannya akan kita benahi. Dan selanjutnya ini my profile. Di sini kita bisa lihat email dan kita bergabung pada tanggal berapanya. Dan selanjutnya ini adalah tahap antarmuka, bagian antarmuka, bagian edit profil. Nah, di sini kita hanya bisa mengedit nama dan dan foto, hanya bisa mengedit nama dan foto kita. Dan selanjutnya ini halaman manage lapang. Untuk admin nanti kita bisa ngedit lapang. Di sini bisa menambahkan lapang, kita mengedit lapang dan menghapus lapang. Nah, ini untuk halaman lapangnya. Nanti apabila user login nanti langsung diarahkan ke halaman ini. Ini adalah homepage-nya. Nah, selanjutnya setelah apabila user ingin membooking lapang nanti akan diarahkan ke halaman checkout untuk melengkapi data-data siapa pembookingnya, dilengkapi dari nama, siapa pembookingnya, asalnya dari mana, nomor HP, dan jam bookingnya di mana, jam bookingnya kapan. Dan selanjutnya halaman riwayat ya. Apabila user setelah berhasil melakukan checkout setelah mengisi data, nanti akan diarahkan ke halaman riwayat. Di sini kita ada riwayat booking user ya, nama lapangnya, harga, jamnya berapa, dan keterangan. Dan untuk opsi nanti apabila belum dibayar ya, belum melakukan transaksi pembayaran, ya di halaman ini kita bisa untuk melakukan pembayaran ya. Di sini apabila sudah dibayar nanti tombolnya akan hijau dan itu disable ya. Dan yang kuning itu berarti belum pembayaran ya, belum melakukan pembayaran. Nah, untuk selanjutnya adalah struktur navigasi. Ini untuk struktur navigasi user ya. Seperti dikatakan tadi, user bisa mengakses home, kemudian setelah home ada katalog, kemudian bisa melakukan pemesanan, bisa melakukan komplain juga. Kemudian apabila belum login, setelah pesan diarahkan dulu ke halaman login. Nah, apabila udah login langsung ke halaman input data, kemudian pesan, pembayaran, dan selesai. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, struktur navigasi admin. Admin melakukan login,
kemudian bisa mengakses dashboard, konfirmasi booking, manajer lapang, kontak admin, kemudian logout. Untuk penulisan kode program, pada tahapan ini aplikasi sudah mulai dibangun dalam sistem ini. Dalam sistem ini, desain akan diubah ke dalam bentuk source code. Pemrograman dengan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP. Untuk website kita itu menggunakan PHP, HTML, CSS dan juga JavaScript. Untuk framework ya, kita juga menggunakan framework, yaitu framework CodeIgniter seri 3 ya, CodeIgniter 3. Selanjutnya pengujian program. Pengujian merupakan bagian yang penting dalam siklus pembangunan perangkat lunak. Pengujian itu sendiri adalah mengevaluasi terhadap urutan kegiatan sistematis dalam mencapai tujuan sistem. Dalam hal ini dengan menguji terhadap input, pengolahan, proses, dan output sistem pengujian. Perangkat lunak ini menggunakan metode pengujian black box. Black box adalah apa itu black box? Black box adalah cara pengujian dilakukan dengan hanya menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Dengan kata lain, black box merupakan user testing. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada black box testing. Untuk pengujian menggunakan metode black box. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik dan benar. Hal-hal yang akan diuji dengan metode black box adalah seperti yang tertera pada tabel sebelah kanan. Form yang diuji adalah form registrasi, form login admin, form login pengunjung, form alamat booking. Butir uji form registrasi masuk ke daftar user. Butir uji form login admin masuk ke login admin. Butir uji form login pengunjung masuk ke login user. Butir uji form alamat booking masukkan data booking. Yang pertama ada pengujian form registrasi user pengunjung. Data masukan terdiri dari username, password, nama, email, nomor HP, dan alamat yang diisi sesuai ketentuan. Yang diharapkan adalah berhasil melakukan daftar sebagai user mendapatkan kode verifikasi email. Untuk pengamatan, menampilkan halaman utama sebagai user. Kesimpulannya diterima. Data masukan yang mencakup username, password, nama, nomor HP, dan alamat diisi data yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang diharapkan akan muncul peringatan bahwa data tidak valid. Untuk pengamatan menampilkan peringatan dan kesimpulannya ditolak. Yang kedua, pengujian form login admin. Data masukan terdiri dari username, password, data diisi yang benar. Yang diharapkan akan menampilkan halaman dashboard mau futsal. Pengamatan menampilkan halaman dashboard dan kesimpulan diterima. Untuk data masukan terdiri dari username, password, dan diisi data yang salah, akan muncul peringatan bahwa data yang diisi salah. Pengamatan menampilkan peringatan. Untuk kesimpulan ditolak. Yang ketiga, pengujian form dashboard pengguna. Data masukan, tombol pilih lapang futsal, dan yang diharapkan melakukan transaksi memilih tanggal booking. Untuk pengamatan memilih tanggal kemudian selesai, maka menampilkan lapang futsal yang tersedia. Kesimpulan diterima. Yang keempat, pengujian form booking. Data masukan, tombol pilih tanggal, data yang diharapkan, melakukan
Melakukan transaksi, memilih tanggal. Pengamatan, memilih tanggal, kemudian selesai. Untuk kesimpulan diterima. Untuk data masukan, tombol lanjutkan yang diharapkan melanjutkan ke menu detail harga. Untuk pengamatan, memilih lapang futsal sesuai dengan keinginan, kemudian selesai. Maka menampilkan detail harga. Untuk kesimpulan diterima. Selanjutnya ada penerapan program dan pemeliharaan. Perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah disampaikan kepada pelanggan. Perubahan akan terjadi karena kesalahan-kesalahan ditentukan karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di lingkungan eksternalnya, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Pemeliharaan perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap program sebelumnya dan tidak membuat yang baru lagi. Kesimpulan, penyewaan lapang futsal saat ini masih banyak dilakukan secara manual. Dengan menemui langsung arena futsal, memesan dan berbincang secara tatap muka, melihat kondisi tersebut, alangkah baiknya jika penyewaan lapang futsal dilakukan secara online, yaitu cukup dengan mengakses web penyewaan lapang futsal pada Mau Futsal. Dengan begitu, penyewa tidak perlu repot-repot pergi ke arena futsal. Dalam perancangan web futsal booking system ini, penyewa dapat melihat info arena, lapangan, dan kondisi lapang. Penyewa juga dapat memilih lapangan yang akan di-booking secara online, lalu penyewa dapat melihat jadwal penyewaan lapang di setiap arena lapang yang berbeda. Selanjutnya saran. Yang pertama, perlu diadakannya pengembangan sistem yang telah dibuat sehingga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan pemesanan lapangan futsal. Yang kedua, untuk performansi sistem pemesanan lapang futsal ini tetap berjalan dengan baik, maka harus dilakukan perawatan atau maintenance secara berkala. Untuk yang ketiga, sistem pembayaran akan lebih dikembangkan untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pembuatan proyek website ini dan mengembangkan sistem informasi penyewaan futsal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.